adab pergaulan bagi suami dalam rumah tangga pernikahan maksudnya zaujun ada 12 bagi suami. Pertama disebutkan yaitu walimah. Walimah walimatun walimatun. Pertama itu adalah walimah. Walimah dia berakar kata, berasal katanya itu adalah walamu. Walimah berasal katanya adalah walamu. Ini walamu dengan arti secara bahasa dua. Secara bahasa itu adalah pertemuan. Secara bahasa, sementara secara istilah adalah undangan yang disajikan dengan makanan-makanan. Dihidangkan dengan makanan. Ini kata dasarnya. Walimah kalau dengan bahasa kita yaitu adalah pesta. Pesta. Walimah ada disebut dengan walimatul urus, ada disebut dengan walimatul aqiqah, ada disebut dengan walimatul i'dzar dan lain sebagainya. Ada walimah. Dalam kitabnya Tawdihul Adillah karangan Kiai Haji Hazmi Asy-Syafi'i, beliau menyebutkan di sini walimah ya ini ada terbagi 11. Ada 11 walimah. Termasuk walimah selamatnya daripada musibah. Jadi dibuat juga walimah. Termasuk walimah kata beliau Kiai Haji Azmi Asy-Syafi'i. Ada disebut dengan walimatul urus, ada disebut dengan walimatul aqiqah, tapi beliau lebih cenderung bukan walimatul aqiqah, zabih ya. Walimatul aqiqah. Ada disebut dia yaitu walimatul i'dzar, khitan ini, atau disebut dengan khitan dan lain sebagainya. Ada 11 perkara yang disebutkan oleh beliau. Nah, ini dengan secara bahasa adalah walimah atau pesta. Dengan dua makna, artinya adalah pertemuan. Dengan secara istilah yaitu hidangan yang diletakkan. Kemudian mengapa ini dilakukan? Karena hukumnya yaitu sunnah muakkadah. Hukumnya sunnah muakkadah. Sunat yang dikukuhkan. Sunat yang dikuatkan. Kenapa sampai para ulama-ulama mengatakan
bahwasannya walimah, mengadakan walimah itu hukumnya sunat? Karena ada hadis. Karena ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa hadis Nabi? Aulim walau bisyat. Aulim walau bisyatin. Ini karena hadis Nabi. Perbuat olehmu, undangan perbuat olehmu, walaupun cuma satu ekor kambing biri-biri, ya, perbuat olehmu. Walimah, undangan pertemuan, maksudnya ini pertemuan atau hidangan-hidangan makanan. Ini secara bahasanya perbuat olehmu walimah atau hidangan, walau sekalipun dengan seekor kambing. Ini menurut kemampuan masa itu. Kalau dia cuma kambing. Kalau dia cuma sekarang ini, ya tidak cukup, ya satu ekor kambing. Ini hadis yang pertama. Hadis yang riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Nah, ini sebabnya kenapa, yaitu setiap kali setelah yaitu pernikahan maka diadakan dengan walimah, karena memang anjuran Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ini. Nanti kita tahu lagi apa tujuannya. Kemudian diperkuat pula dengan hadis satu lagi. Ya, diperkuat pula dengan hadis satu lagi. Apa dia itu? Hadis riwayat daripada Imam Al-Bukhari juga. Dan Muslim, bahwasannya apa dia? Bahwasannya Rasulullah menikahkan Sofia. Ya, membuat walimah, ya, mengadakan walimah kadang kurma, kalau kurma minyak samin ini, dan tepung atau gandum. Ini yang diajarkan. Waktu Rasulullah itu menikahkan yaitu Sofia. Sofia ini adalah salah satu daripada istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi cita-cita beliau itu dapat menjadi istri Rasul, Sofia. Akhirnya terwujud. Selalu berdendang ini Sofia ini. Selalu menyebutkan, dia selalu berdendang, Ya Qamarun, Ya Qamarun. Nah, itu disebutkannya tu. Itu nyanyi apa tu selawat itu Sofia. Sehingga dia tidak tahu dikatakan ayah siapa engkau sebut, itu Rasulullah engkau sebut. Jadi jadilah dia itu menjadi istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya hadisnya itu hadis riwayat Imam Al-Bukhari, annahu ala Safiyah bitamarin wasamanin au qitn. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengadakan walimah untuk Safiyah, ya, mengadakan walimah untuk Safiyah. Berarti kan itu dari laki-laki yang berbuatkan walimah, bukan perempuan. Ya, laki-laki itu.
adabnya seorang laki-laki itu pertama adalah dia membuatkan walimahnya. Ya, menurut itu tadi kemampuan. Misalnya laki-laki ini ada uang. Setelah dia ada uang, dia lebih, walaupun cuma 1 ekor kambing, maka yang dibuatnya pesta di rumahnya. Di rumah daripada perempuan itu. Jadi walimah. Ini tentang daripada yaitu walimah. Sementara Al-Hafiz Ibnu Hajar mengomentari hadis ini, yaitu tidaklah masalah bila kerjakan, artinya la ba'sa. Tidak masalah diadakan daripada walimah itu sendiri. Diadakan daripada makanan-makanan. Rasulullah bersusu, termasuk juga kurma, minyak, gandum, atau susu kering termasuk juga. Dan makanan yang diundang, makanan-makanan itu, kalau dia yang pertama kali undangan pertama mengadakan walimah yang pertama itu hak, itu kewajiban. Undangan yang kedua itu sunnah. Undangan yang ketiga itu riya. Kalau sudah ketiga kali, ya 3 kali sudah, itu sudah riya dia. Nah, jadi yang pertama itu udah wajib. Dia wajib memang dibuat. Yang keduanya dia itu sunnah. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita mengadakan acara walimah ini, pesta lah kalau kita katakan, yaitu mengikuti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi siapa saja mampu. Makanya dikatakan dalam pernikahan itu ada kemampuan. Walaupun cuma 1 ekor kambing atau 2 ekor kambing, jadi 3 juta, udah buat acara syukuran. Jangan sampai itu jangan sampai bahwasannya setelah pernikahan tidak ada. Sekurang-kurangnya itu tadi